Audi TT merupakan sebuah sedan coupe kompak yang pertama kali dikenalkan di dunia sejak tahun 1995. Sebagai coupe, generasi pertamanya sukses menjadi sedan yang laris di pasaran. Mengusung desain otentik yang unik, membuat mobil ini masih menawan hingga di generasi ketiganya. Dan mobilnya sekarang udah bersama gue, buat gue ceritain kepada kalian apa spesialnya sebuah coupe 2 pintu dari Audi. Selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Ini dia review dari Audi TT. Oke. Setelah kalian tadi melihat sedikit cuplikan-cuplikan gambar indah dari Audi TT ini, gimana? Apakah kalian terkesima? Gue sendiri sangat excited ketika mobil ini pertama kali datang ke showroom Belanja Mobil, dan pengen banget gue ceritain ke kalian semua apa spesialnya mobil ini. Karena ini merupakan sebuah sport iconic sedan tahun 90-an yang pada saat pertama kali keluar di tahun 1998, mobil ini sangat sukses dan sangat digemari oleh para anak muda, teman-teman. Dan mobil ini adalah mobil sport kompak roadster yang dihadirkan dalam dua pilihan, yaitu dengan bentuk cabrio atau roadster dengan atap terbuka atau bentuk coupe seperti ini, teman-teman. Dan untuk generasi pertamanya hadir di tahun 1998, generasi kedua di tahun 2007, dan ini yang di sebelah kita merupakan generasi terakhir yang sampai saat ini masih Audi jual di Jerman maupun di pasar Indonesia sana. Yes, dan ini sebutannya adalah Audi TT MK3, teman-teman. TT sendiri adalah nama yang diambil dari gelaran balap yang dilakukan di Inggris sana, yaitu Isle of the Man Tourist Trophy atau TT. Dan mobil ini sebenarnya ngambil nama dari situ karena dulu VW itu bekerja sama dengan merek DKW dan juga merek motor lainnya, sehingga pada tahun 50 dan 60-an barulah mereka merger menjadi satu grup, teman-teman. Karena kesuksesan DKW di event balap itu, makanya nama TT itu diambil untuk sebuah sport sedannya yang sangat ikonik ini juga. Dan itu dia sejarah singkat dari mobil ini, dimana untuk handling mobil ini sangatlah jempolan sekali dan sangatlah enak untuk kalian pakai sebagai kendaraan harian jika kalian pengen kendaraan kalian adalah sebuah sports car. Oke, sekarang kita bahas dulu bagian desainnya, dimana secara keseluruhan desain dari mobil ini nggak banyak berubah dari generasi pertamanya, hanya disegarkan dan dimodernisasi dengan beberapa tarikan-tarikan tegas yang membuat mobil ini makin agresif dan makin sporty. Nah, untuk unsur teknologi pastinya Audi memberikan beberapa teknologi terbaru untuk mobil ini. Seperti pada headlamp, dia sudah pakai proyektor yang LED, lalu dia di bawahnya juga terdapat beberapa sensor parkir. Namun, bukan itu yang menjadi nilai jual dari Audi ini, karena dia menjual mobil yang memang sangat asyik untuk dikendarai. Oke, tapi kalau kita mau bahas sedikit, di bagian depannya, grillnya ya, terlihat seperti grill punyaan dari Audi R8 yang sangat futuristis, sangat besar sekali. Dan yang gue suka adalah pada bagian lampunya di bagian depan, DRL-nya itu sangatlah cantik ketika bersinar di malam hari. Oke, kita ke samping. Tarikan-tarikan garisnya itu sangat tegas sekali. Dan jika kalian bertanya seberapa panjang mobil ini nggak panjang-panjang banget, bahkan dimensi panjangnya itu mirip seperti mobil-mobil city car, di mana untuk dimensi panjangnya itu 4178 mm dan untuk lebarnya di angka 1842 mm. Dan untuk tingginya di angka 1539 mm. Yes. Jadi dengan konfigurasi dimensi demikian membuat mobil ini makin kompak, yang membuat handlingnya sangatlah asyik untuk kalian kendarai. Kita ke bawah, ini merupakan sebuah Audi TT Coupe yang trimnya adalah trim yang standar. Jadi di atasnya masih ada TT RS yang lebih bagus dan lebih powerful lagi mesinnya. Namun di versi standarnya seperti ini aja, velgnya sudah terlihat sangat indah dan sangat bagus. Untuk velgnya sendiri dia ukuran 18 inci yang dibalut ban ukuran 245 aspek rasio 40.
Di depan dan belakang pastinya dia sudah lengkapi dengan rem cakram, lengkap dengan ABS, EBD, mengontrol traksi, dan juga mobil ini adalah mobil berpenggerak 4 roda alias quattro. Jadi untuk akselerasinya sangatlah cepat. Nah, ngomong-ngomong akselerasi, sekarang mari kita lihat kap mesinnya ada apa aja mesin yang tertanam di mobil Audi TT ini. Let's go. Dan bisa kalian lihat teman-teman, kap mesinnya terlihat besar sekali ya. Untungnya udah ada 2 buah pegas hidrolis yang memudahkan kalian ketika mengangkat mesinnya. Dan ini dia mesin dari Audi TT, di mana sebenarnya mobil ini hadir dalam 2 pilihan mesin ya teman-teman. Yaitu mesin 2000 cc dengan teknologi TDI, dan untuk pasar Indonesia masuk mesin yang 2000 cc dengan teknologi Turbo Fuel Stratified Injection atau TVSI. Yes, jadi hanya inline 4 silinder segaris 2000 cc yang dilengkapi dengan turbocharge. Namun, dengan mesin 2000 cc-nya, Audi TT ini bisa menghasilkan tenaga di angka 230 PS atau 227 horsepower dan torsi di angka 370 Nm. Wow. Yes, jadi mesin 2000 cc-nya dimaksimalkan sehingga bisa menghasilkan tenaga yang cukup untuk bersaing dengan sports car lainnya. Dan kelebihan lain daripada mobil ini, karena dia adalah Audi TT, maka untuk mesin ini dikawinkan dengan transmisi DSG 7-speed ke 4 roda teman-teman, alias quattro. Alhasil, akselerasi dari mobil ini bisa melaju dari 0 sampai 100 km/jam hanya memerlukan waktu 4,7 detik menurut klaim Audi di Jerman sana. Namun di Indonesia sendiri belum gua tes dan kayaknya nggak usah dites, tapi yang pasti mobil ini sangatlah cepat teman-teman. Oke, kap mesinnya seperti ini. Terlihat tidak spesial dan tidak premium ya, tapi tenaganya yang membuat mobil ini spesial. Sekarang kita tutup. Di atasnya udah ada peredamnya juga. Oke, sekarang waktunya gue ceritain bagian belakangnya sedikit sebelum akhirnya kita lompat ke bagian interiornya. Let's go, kita intip. Ya, ini dia tampilan belakang dari Audi TT teman-teman. Dan ini merupakan apa ya, best angle dari mobil ini, karena di bagian belakang sini Audi terlihat lebih elegan, simple aja di belakang sini, dan rasanya ini seperti mobil-mobil sedan kebanyakan di belakang sini nih. Tapi gue sendiri suka banget tampilan belakang dari Audi TT ini, karena dia secara default sudah dilengkapi dengan spoiler aktif yang akan otomatis naik ketika kalian berkendara di atas 120 km/jam. Namun di sini kita juga bisa aktifkan dalam keadaan diam ini dari tombol yang ada di dalam kabinnya. Nah, kita ceritain dulu bagian belakangnya. Dia bentuknya itu tidak seagresif bagian depan dan samping ya teman-teman ya. Malah cenderung membulat ini yang membuat tampilannya kian elegan. Namun ini merupakan sebuah Audi TT di mana tetap memberikan kesan sangar, kesan sporty untuk mobilnya. Yes, di bagian bawah kalian bisa lihat ada 2 buah muffler. Yang keduanya merupakan muffler yang aktif, yang nanti gua kasih dengar sedikit suara dari mobil ini yang sangat menggelegar. Dan di atasnya ada emblem Audi, dan di samping kiri ada emblem dari mobil ini yaitu TT. Oke, untuk lampunya dia namanya Audi, sudah dibekali dengan teknologi paling kekinian. Lampunya sudah full LED, lampu malam, lampu mundur, lampu sennya. Tapi itu nggak penting. Kita lihat dulu bagian bagasinya. Yeay. Dan namanya mobil sport, bagasi dari mobil ini ya segini aja teman-teman. Nggak banyak barang yang bisa kalian bawa ke dalam bagasi dari Audi TT ini. Namun rasanya kalau kalian membawa koper-koper kecil atau medium dan ransel-ransel kalian masih sangat cukup di dalam bagasi dari Audi TT ini. Dan gak lupa juga, karena mobil ini mungkin dipakai para istri kalian, Audi memberikan 1 buah separasi nih yang bisa menutup atau
menyembunyikan barang bawaan yang ada dalam bagasi ini. Oke, ini aja bagian bagasinya. Dia belum ada kamera mundur teman-teman. Hanya dibekali dengan 4 buah sensor parkir untuk memudahkan kalian ketika mundur. Sip, sekarang gue nggak sabar banget ceritain ke kalian interior dari Audi TT ini. Let's go kita cek. Oke teman-teman, kita udah sampai interior dari Audi TT yang pertama kali gue masuk dan melihat interiornya. Ini adalah mobil yang driver oriented banget teman-teman, karena di bagian tengah sini biasanya mobil-mobil modern itu dilengkapi dengan layar infotainment yang besar, namun di Audi ini nggak ada karena layar infotainmentnya terletak pada bagian tengahnya atau bagian kemudi, bagian driver, yaitu Audi Virtual Cockpit. Jadi seakan tampilan instrumen cluster mobil ini adalah sebuah kokpit dari pesawat tempur. Oke, sekarang kita nyalain dulu. Gua sebelumnya mau ngasih tahu dulu. Ini kuncinya teman-teman. Kuncinya hanya ada tombol unlock, lock, dan untuk buka pintu bagasi di belakang. Mewah banget kuncinya. Kita hidupkan mesinnya. Wah. Jadi secara default untuk mobil ini suara knalpotnya itu sudah terdengar sangatlah irgasm atau sangatlah besar teman-teman, karena iya dia tuh bener-bener cempreng banget nih. Ketika tadi gue jalan-jalan sedikit, kalau gue pengen kasih dengar sedikit kepada kalian, wow, suara balikan turbonya itu berasa banget ya. Tapi sebelumnya gue pengen ceritain apa aja ditawarkan untuk mobil ini. Dimana untuk posisi duduknya, ini merupakan sebuah sports car yang duduknya juga sangat sporty teman-teman, karena kursi ini cukup rendah, walaupun kalian bisa atur untuk naik turunnya ini melalui tombol elektrik di bagian kanan. Untuk recliningnya juga bisa, namun secara default rasanya untuk menyetir sebuah sport car memang harus lebih rendah begini teman-teman. Jadi seakan kalian tuh menyatu dengan jalanan. Dan nggak cuma kursi ini aja bisa diatur, karena setirnya ini Audi memberikan pilihan yang lengkap, tilt dan teleskopik. Dan teleskopiknya bisa kalian lihat sangat jauh sekali nih, sekitar 1 jengkal, yang mana untuk kalian memiliki postur yang tinggi atau yang pendek sangat bisa menyesuaikan untuk duduk yang ergonomis di dalam Audi TT ini. Nah, di bagian tengah ini yang menjadi menu utama dari mobil ini, di mana virtual cockpitnya itu dapat menampilkan banyak sekali informasi teman-teman. Secara default seperti ini, dia menginformasikan sebuah tachometer dan sebuah speedometer, dan di bagian tengah ada multi information display. Namun kalau kalian pengen ganti-ganti, virtual cockpit ini juga sangat bisa sekali. Tinggal kalian back aja, yang pengaturannya bisa kalian atur melalui tombol-tombol yang terletak di bagian kiri di setir ini. Ya, ada menu view. Jadi ketika kalian pencet view, ini ada beberapa pengaturan kendaraan, lalu ada pengaturan audio, sound, equalizer, pengaturan radio, media apa yang sedang diputar, dan ada pengaturan setting, yang dimana dalam setting sini juga banyak sekali informasi yang bisa kalian temukan, seperti bahasa, waktu dan tanggal, unit, dan bisa di reset nih. Dimana untuk kalian yang ingin mengatur mode berkendara di mobil ini, ada satu buah shortcut berbentuk bintang yang kalau kalian pencet nih, nah, dinamakan Audi Drive Select, yang mode berkendaranya itu ada efisien, comfort, auto, dynamic, dan individual. Kalian diperbolehkan untuk mengatur semua tentang mobil ini. Lalu yang keren lagi, di layar virtual cockpitnya kalian juga bisa menempatkan shortcut navigasi yang kalau kalian pencet
itu layar navigasinya itu full. Jadi kalian rasanya nggak nyasar lah dengan mobil ini. Sip, lalu kita ke bagian tengah. Bagian tengah dia didominasi dengan warna hitam yang dipadukan dengan warna beras aluminium untuk bagian sekeliling blower AC-nya. Dan di blower AC ini juga bentuknya seperti layaknya sebuah turbin pesawat nih teman-teman. Jadi sangat nice sekali. Blower ini juga kalian bisa putar-putar untuk membuka dan menutup ventilasinya. Dan Audi juga memberikan layar analog yang sebelah kiri ini untuk berfungsi untuk menghidup dan mematikan AC, untuk mengatur suhu, dan untuk mengatur arah semburan dari AC-nya teman-teman. Lalu di bagian bawahnya ada tombol rear dan max, dimana ini untuk mengaktifkan defogger. Dan di bagian bawah dari AC ini juga ada shortcut untuk mengaktifkan sensor parkir, menaik dan menurunkan spoiler belakang, tombol hazard, traction control, dan ini ada fitur auto start stop, dan ada shortcut untuk mode berkendara yaitu drive select di sini. Lalu di bagian belakang ada putar-putaran untuk membesar dan mengecilkan volume, engine start stop, ada tombol untuk ada tuas persneling yang lengkap dengan mode sportnya di bagian belakang, dan triptoniknya. Kalau nggak pengen menggunakan triptoniknya, kalian juga bisa menggunakan pedal shift di bagian setir sini. Dan di belakang ada shortcut untuk menu-menu yang terletak pada virtual cockpitnya, yaitu ada car, tone, radio, dan media. Dan di sini ada trackpadnya teman-teman. Oke, untuk pengaturan remnya dia sudah elektrik remnya, lengkap dengan auto hold. Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya mobil ini adalah mobil yang berkonfigurasi 2+2 teman-teman. Jadi di belakangnya Audi memberikan 2 kursi tambahan yang mungkin difungsikan untuk anak-anak di belakang sini. Rasanya orang dewasa nggak bakal bisa masuk karena untuk bagian headroom dan legroomnya sangatlah sempit teman-teman. Tapi kalau kalian memiliki anak kecil, di belakang sini masih cukup oke kok. Oke, untuk material kabinnya pastinya namanya mobil premium dari Audi, semuanya sudah dilapis dengan material empuk atau soft pad sampai bagian door trimnya. Dan untuk joknya sendiri dia berpadu antara material fabric dan kulit di bagian kiri kanannya. Lalu joknya ini sudah bucket seat. Mantap sekali ketika kalian ingin sedikit agresif berkendaranya, jok ini sangat bisa menopang badan kalian. Oke, itu aja rasanya impresi interior dari Audi TT. Sekarang gue kasih dengar sedikit lagi suara dari knalpotnya. Yay. Dan yang pasti kalian bisa bawa pulang mobil ini nggak sampai 1 miliar teman-teman. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita balik lagi ke depan buat gue kasih tahu harga yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Audi ini. Let's go. Pastinya kalau kalian turun dari sebuah Audi TT, semua mata pasti memandang kalian karena memang terlalu mempesona mobil ini. Dengan segala pesonanya, mesinnya yang bertenaga, sekarang waktunya gue kasih tahu harga dari mobil ini. Di mana mobil ini kita jual untuk tahun 2015 dengan kilometer 20 ribuan teman-teman. Yes, walaupun sudah 6 tahun tapi namanya mobil kolektor nggak pernah dipakai sama pemilik sebelumnya. Kita jual di angka 825 juta rupiah dan pastinya boleh banget kalian nego lagi. Lalu kalau kalian bertanya berapa pajak dari sebuah sports car ini, murah aja teman-teman, pajaknya sama seperti seekor Mercedes-Benz C-Class, dimana untuk pajak per tahunnya PKP-nya di angka 12 jutaan. Yes, jadi gimana? Tertarik nggak untuk membawa pulang sebuah Audi TT yang sangat keren ini? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, akhir kata terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.